saja jalan seperti biasa lagi. Kedua, menetralisir rangsangan atau jejas. Ketiga, mengganti jaringan yang rusak dengan jaringan vital atau jaringan asalnya untuk mengembalikan fungsi fisiologis yang normal. Nah, macam-macam stimulus. Macam-macam stimulus. Itu ada kita bagi 4 golongan besar ya. Nah, kelihatan enggak ini? Halo? Iya, kelihatan dokter. Diperbesar ya? Nah, iya dok. Kita bagi 4 golongan besar. Yang pertama itu agen mikrobiologi ya atau infeksi. Jadi infeksi itu dari virus ya yang ukurannya sangat kecil sampai ke parasit yang ukurannya meteran seperti cacing pita. Nah, kemudian jaringan nekrosis. Jaringan nekrosis itu membuat reaksi radang, ya, menimbulkan reaksi radang karena nekrosis itu harus dieliminasi dan harus dibuang. Bagaimana caranya? Ya, dibuang melalui penyayatan nekrosisnya dan juga mengaktifkan makrofag yang memakan sisa-sisa jaringan yang mati itu. Kemudian karena ada benda asing seperti benda asing di dalam tubuh itu contohnya kolesterol, asam urat. Tapi benda asing dari luar ya seperti debu-debu asbes atau debu asbes atau sisa-sisa ketinggalan khas di dalam pada waktu operasi atau ada jaringan yang masuk seperti peluru atau susunan ya, itu benda asing. Nah, yang keempat reaksi imun. Reaksi imun ini ya memicu reaksi inflamasi. Imun yang berlebihan ya itu juga berbahaya. Reaksi radang yang berlebihan itu sama dengan reaksi imun. Kelihatan enggak? Enggak. Kelihatan dokter, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan nih? Iya, kelihatan dokter. Pada inflamasi ini kita mengenali 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan agen infeksi tersebut oleh sel-sel radang. Kemudian rekrutmen dari leukosit. Jadi memanggil sel-sel radang yang lain dikumpulkan untuk mengeliminasi agen infeksi itu. Ya. Keempat, ada proses regulasinya, ada kontrol daripada respon inflamasi. Kalau enggak, inflamasinya akan berjalan terus. Diproduksi ininya sel-sel radangnya akan berjalan terus. Yang kelima, penyembuhan atau repair, yaitu resolusi dari reaksi radangnya. Kalau tidak ada resolusi reaksi radang, maka radang akan berjalan terus, ya, akan menjadi radang kronis, ya, atau menjadi reaksi alergi. Nah, ini adalah sequence of events in an inflammatory reaction. Jadi dari ini kita ambil contoh dari mikroba itu masuk melalui kulit, ya. Jadi lapisan paling atas itu adalah lapisan kulit, ya. Apakah itu ada mikroba atau jaringan nekrotik? Nah, ini akan ditangkap oleh sel-sel dendrit, ya, sel-sel dendrit atau juga makrofag yang sudah teraktivasi. Nah, sel dendrit ini adalah sel limfoid, nama lainnya juga adalah APC, antigen presenting cell. Nah, kemudian yang ketiga adalah mast cell. Ya, mast cell ini juga sel radang yang fungsinya hampir sama dengan sel basofil. Nanti di akhir kuliah ini ada ceritanya ya, mast cell, basofil. Nah, proses radang ini memerlukan mediator
Mediator radang itu perantara radang yang membuat reaksi radang, seperti vasoaktif amin dan sitokin. Nah, kemudian ada sel-sel di dalam pembuluh darah seperti monosit. Ya, monosit itu apa? Ada yang bisa tahu? Monosit, ya, monosit, granulosit. Granulosit ini kita kenal juga dengan PMN. Kemudian plasma protein, ya, plasma protein merupakan mediator radang dan terdiri dari komplement sistem, kinin sistem, kemudian sel endotel. Sel endotel ini juga termasuk sel radang, ya. Monosit yang teraktivasi menjadi makrofag. Makrofag ini akan mencaplok dari bakteri, lihat gambarnya tadi, ya. Kemudian neutrofil juga berfungsi sebagai fagosit, kemudian mediator radang seperti yang di atas tadi plasma protein, ya. Plasma protein ini berfungsi untuk opsonisasi dan juga untuk mengeliminasi mikroba, kemudian vasodilatasi dari endotel itu membuat edem, meningkatkan permeabilitas dan terjadi edem, ya. Nah, terakhir ini adalah sel-sel yang berfungsi sebagai penyembuhan. Nah, ini adalah fibroblast. Kemudian ini adalah matriks protein dan sel-selnya, ya. Sitokin, fibroblast ini menghasilkan sitokin dan growth factor. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, dokter. Ini gambaran ini gimana, ya? Ini komponen akut dan kronik inflamasi respon. Ya, tadi itu sequence of event, jadi perjalanannya. Ini adalah komponen dari radang akut dan radang kronis, ya, yang terdiri daripada sel-selnya dan pembuluh darah. Ini sama dengan yang tadi, ya. Mast cell itu adalah sel-sel yang menghasilkan mediator radang. Kemudian makrofag ini hampir sama. Jadi kita lanjut aja. Nah, ini pembagian reaksi radang. Reaksi radang ini dibagi radang akut dan radang kronis. Radang akut itu onsetnya cepat nih. Jadi kalau tergores, ya, atau walaupun tidak luka, itu akan menimbulkan reaksi merah dalam beberapa detik. Kemudian radang kronis, ya, itu munculnya lebih lama dan bisa berlangsungnya juga lebih lama. Kemudian waktu terjadinya, waktu berlangsung pada radang akut itu singkat, ya, hanya beberapa hari. Tapi radang kronis itu bisa beberapa minggu sampai tahunan, sampai 1 tahun. Sel yang terlibat itu adalah sel PMN pada radang akut, dan pada radang kronis limfosit dan makrofag yang lebih banyak, ya. Nah, efeknya pada radang akut itu vasodilatasi pembuluh darah, sedangkan pada radang kronis itu adalah proliferasi pembuluh darah. Pada radang akut vasodilatasi, pada radang kronis proliferasi pembuluh darah dan pembentukan jaringan ikat atau jaringan parut, ya, yaitu sel-sel fibrosit.
Nah, ini tanda-tanda utama radang. Kita mengenal cardinal sign daripada radang, yaitu panas, kalor, merah, rubor, edem, tumor, dan nyeri, itu dolor. Ya, yang terakhir adalah penurunan fungsi atau fungsiolisa akibat daripada adanya merah, adanya edem, adanya nyeri, ya, sehingga fungsi organ tersebut menurun. Nah, reaksi radang akut dan morfologinya. Tadi gejala-gejala cardinal sign-nya ada panas dan merah. Ya. Apa yang terjadi pada jaringan? Yaitu perubahan kaliber dan aliran pembuluh darah. Ya, pembuluh darah arteriol dan kapiler. Kemudian ada pembengkakan atau edem. Pada jaringan akan terjadi perubahan struktural dari mikrovaskuler. Nah, mikrovaskulernya itu melebar, endotelnya mengalami terjadi vasokonstriksi sehingga terjadi pelebaran, permeabilitas, pelebaran interendothelial gap, dan terjadilah permeabilitas pembuluh darah yang meningkat. Akibatnya keluarlah cairan plasma protein dan leukosit serta plasma protein yang lainnya. Ya, akibatnya terjadi edem dan cairan yang keluar itu dinamakan eksudat. Kemudian karena ada edem menimbulkan rasa nyeri. Terjadi migrasi leukosit yang keluar dari pembuluh darah. Ya. Kemudian terjadi akumulasi leukosit pada tempat cedera. Leukosit tadi ada yang hancur, terutama PMN, ya. Kerusakan leukosit yang mati itu nantinya akan menyebabkan rasa sakit karena terbentuk prostaglandin. Nah, ini perubahan vaskuler. Kita bicara tadi reaksi radang akut, kelainan morfologi pada jaringan yang terutama adalah vasodilatasi pembuluh darah. Nah, vasodilatasi ini terjadi ya segera setelah jejas. Nah, di sini dinding pembuluh darahnya berubah dalam kalibernya, melebar dan permeabilitasnya meningkat sehingga aliran darahnya lancar. Nah, vasodilatasi ini juga meningkatkan aliran darah ke tempat jejas, ya, sehingga meningkatkan tekanan hidrostatik. Nah, kemudian peningkatan permeabilitas tadi menyebabkan eksudasi protein, ya. Nah, ini gambarnya. Saya rasa sudah. Kelihatan enggak ini? Halo? Kelihatan, dokter. Kelihatan? Kelihatan enggak? Terlihat, ya, kelihatan, dok. Besar atau kecil? Besar, dok. Besar, dok. Nah, peningkatan permeabilitas vaskuler itu disebabkan ada jejas endotel yang langsung sehingga endotelnya rusak. Ya. Kalau pembentukan gap itu karena ada kontraksi dari endotelnya. Jadi masing-masing kontraksi sehingga antar endotel itu merenggang. Nah, jejas endotel karena perlekatan neutropil. Neutropil itu sel radang yang intinya 3 tadi, ya. Menghasilkan ROS. Apa itu ROS? ROS apa? Nanti kita ketemu juga ROS. ROS itu radikal oksigen species. Nah, peningkatan transitosis. Nah, ini adalah peran daripada VEGF. VEGF itu suatu
vascular endothelial growth factor, ya, hormon yang untuk pembentukan pembuluh darah baru, growth factor. Nah, kemudian ada kebocoran dan dari pembuluh darah yang baru, ya, merangsang terjadinya angiogenesis. Nah, peran angiogenesis di sini akan menimbulkan juga kebocoran endotel. Edem, kita mengenal, tadi sudah tahu edem itu pembengkakan akibat dari keluarnya cairan dari dalam pembuluh darah ke interstisial, ya, ke jaringan interstisial, ruang interstisial. Nah, ada dua jenis edem yang patologis dan edem yang fisiologis. Edem yang patologis itu adalah edem yang disebabkan inflamatori, jadi karena radang, ya. Cairan yang keluarnya adalah eksudat. Tapi edem yang fisiologi itu bukan karena inflamasi, disebut juga non-inflammation edema. Karakteristik cairannya disebut transudat. Pada eksudat itu berat jenisnya lebih besar, proteinnya lebih banyak, ya, karena mengandung sel-sel radang. Di samping itu juga protein plasma. Lalu transudat hanya cairan. Transudat itu keluar akibat adanya tekanan hidrostatik yang meningkat, bisa karena trombosis atau gagal jantung, ya, kongestion. Pernah lihat ada orang sakit jantung, gagal jantung, kedua kakinya bengkak kan, karena ada stagnasi cairan atau stagnasi darah pada vena-vena inferior. Akibatnya keluar cairan hidrostatiknya meningkat, cairan keluar, ya, dari pembuluh darah. Kemudian penurunan tekanan osmotik plasma akibat hilangnya albumin, misalnya pada penyakit ginjal atau malnutrisi. Nah, ini kehilangan protein plasma itu akan menyebabkan edem, ya, edem pada tangan, terutama pada punggung tangan, edem pada kaki, edem pada perut, ya. Nah, itu disebabkan apa? Karena apa? Karena proteinnya hilang atau turun kadarnya. Akibat kadar protein yang turun, tekanan koloid osmotiknya akan menurun, ya, sehingga banyak cairan yang tidak yang tertahan di dalam pembuluh darah. Nah, keluar dari pembuluh darah, bukan tertahan, keluar dari pembuluh darah. Ini koloid osmotiknya menurun. Kemudian perubahan tekanan osmotik akibat retensi natrium dan air. Nah, ini juga bisa menyebabkan edem atau sumbatan pada aliran limpatik. Contohnya pada orang yang kena penyakit filariasis, ya. Penyakit filariasis, ada sumbatan pada aliran limpatik sehingga terjadi edem, dan edemnya selama-lamanya, seumur hidup pada filariasis itu. Nah, ini bisa dibaca sendiri, ya. Ada tekanan. Normalnya itu tekanan hidrostatik dan tekanan koloid osmotik itu harus seimbang. Nah, pada transudat tekanan hidrostatik meningkat. Tapi pada eksudat, ya, tekanannya itu seimbang, tapi yang meningkat itu adalah karena permeabilitasnya, ya. Permeabilitasnya yang melebar, sedangkan tekanan koloid osmotik di dalam pembuluh darah tetap normal. Keluarnya itu karena permeabilitas yang meningkat. Nah, kita bahas radang akut ini, ya. Yang pertama itu adalah reaksi pembuluh darah, vasodilatasi. Kemudian ada peristiwa selulernya. Tadi, ya, slide pertama, ya, ada tahapan-tahapan pada radang. Vasodilatasi, kemudian peristiwa seluler,
Nah, peristiwa seluler ini ya termasuk ekstravasasi leukosit dan fagosit, dan kemudian terjadi transmigrasi atau emigrasi sel-sel leukosit dari dalam pembuluh darah ke jaringan. Itu peristiwa seluler. Pada migrasi leukosit, untuk keluarnya leukosit itu juga perlu prosesnya. Proses itu termasuk marginasi, gerakan daripada sel-sel leukositnya itu meminggir, kemudian terjadi penempelan, terjadi perputaran pada endotel, kemudian dia melekat, menempel erat pada endotel. Setelah itu dia keluar, karena sudah menempel erat, dia keluar daripada pembuluh darah, ya, lolos dari endotel. Nah, setelah di jaringan interstisial atau ya di jaringan interstisial, dia akan bergerak menuju ke tempat jejas, ya, dengan gerakan kemotaksis di bawah pengaruh chemotrektin. Ya, chemotrektin ini berupa kemokin. Jadi nanti kita akan kenal sitokin, kemokin, interleukin. Ini harus tahu semua istilah-istilah itu. Nah, di sini kita lihat ya satu-satu. Kalau marginasi itu dia meminggir karena desakan dari kelompok RBC. Kemudian pada penempelan, ya, penempelan pada endotel itu harus ada adesi chemotrektinnya, yaitu leukotin B4, C5A, ion Ca, ion Mg. Nah, ini leukotin B4 itu mediator radang, C5A itu adalah plasma protein, ya. Kemudian dia berputar-putar itu ada dimediasi oleh selektin, ya, pada endotelium dan pada leukosit. Ya, selektin itu ada E, ada P, dan L. Ya, ini kalau mau dibahas satu persatu panjang waktunya, ya. Nah, inilah gambaran tadi, ya. Yang ini ligan integrin. Jadi ada seperti ini, ya, ada E selektin, ada P selektin. Nah, di sini sebagai ligan dan ada reseptornya. Ada reseptor daripada endotel yang menangkap, ya, sehingga terjadi penempelan. Dan di sini nanti terjadi pengeluaran dari atau emigrasi dari dalam pembuluh darah ke jaringan interstisial. Nah, lanjutnya dia akan bergerak secara kemotaksis menuju ke tempat jejas, ya, untuk memfagosit. Jadi dibaca sendiri. Nah, kemotaksis ini itu adalah gerakan darah putih menuju ke tempat rangsangan atau ke tempat jejas, ya. Lebih baik ke tempat jejas di bawah pengaruh faktor kemotaktik. Yang paling cepat gerakannya itu ke tempat jejas itu adalah neutropil. Neutropil, kemudian menyusul monosit, kemudian limfosit yang paling lambat. Karena limfosit ini memang kita jumpai banyak pada radang kronis, ya. Nah, faktor kemotaktik itu ada endogen, ada eksogen. Yang endogen adalah C5A. C5A itu adalah plasma protein yang terdapat di dalam sirkulasi. Kemudian leukotin B4 ini adalah mediator radang turunan dari prostaglandin. Kemudian fraksi neutropil sendiri, limfokin itu adalah sitokin yang dikeluarkan oleh limfosit, fibronektin, kemudian kemokin. Banyak sekali, ya, kalau mau kita bahas di sini. Nah, itu faktor kemotaktik. Untuk eksogen yang merangsang sel-sel fagosit, ya, karena dia mengfagosit maka namanya sel fagosit. Itu adalah bakteri, produk dari bakteri sendiri, toksin dari bakteri. Kemudian ada lagi
Phenylmethionin bucin phenylalanin. Nah, ini adalah suatu kimia ya, suatu komponen kimiawi yang dapat dibuat. Nah, untuk kemotaksis ini ya bisa dihambat. Ya, yang menghambat kemotaksis atau inhibitor kemotaktik itu pada penyakit diabetes mellitus, pada orang yang uremi, dan pada orang yang menderita keganasan, ada kanker ganas pada badannya. Sehingga pada orang-orang ini kalau terjadi infeksi sulit sembuhnya ya, karena gerakan kemotaksisnya menurun ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gerakan kemotaksisnya menurun, sel-sel fagosit tidak bisa sampai ke tempat jejas, akibatnya ya proses radang berjalan terus. Malah bisa terjadi kalau ada kuman lain yang masuk pada jaringan mikrodi itu, malah akan terjadi pembusukan nih, kuman gas gangren. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kecepatan atau bagaimana? Halo? Halo? Cukup dokter, tidak ada pertanyaan dokter. Kecepatan enggak? Tidak dokter. Halo? Kecepatan aku lambatkan, karena kita masih ada waktu besok lagi ya. Besok itu mungkin ada gambaran-gambaran yang kita lanjut dengan fagositosis. Fagositosis itu peristiwa ya, pelahapan sampai penghancuran ya daripada bakteri. Ya, tubuh juga berusaha, walaupun bukan bakteri seperti benda asing, itu akan dihancurkan. Tapi karena tidak bisa. Izin dokter. Ya. Kecil. Slide-nya kecil, iya dokter. Oh ya, aku besarkan ya. Jadi sudah terlihat dokter. Ya, definisi daripada fagositosis itu adalah pelahapan partikel seperti debris. Debris itu apa? Jaringan yang rusak, jaringan yang mati. Ya. Jadi pada keadaan nekrosis itu ada jaringan yang mati. Bakteri atau benda asing ya dilahap oleh sel-sel fagosit. Ada 3 proses ya pada fagosis itu. Yang pertama, sel fagosit itu harus mengenal dulu partikel-partikel yang mau dimakannya itu. Misalnya mikroorganisme, itu harus diliputi dulu oleh opsonin. Nah, supaya dia kenal. Nanti opsonin itu ada komponen, ada ligannya. Nah, yang terkenal yang paling banyak opsonin yang terutama itu adalah IgG dan C3b dan kolektin. Ada juga manuse ya, opsoninnya seperti pada TBC itu manuse opson yang bertindak sebagai opsonin. Peristiwanya namanya opsonisasi. Nah, yang kedua penelanan. Nah, setelah dia menempel bakteri tadi pada fagosit, maka fagosit itu akan membentuk sauropodi mengelilingi partikel asing tadi. Nah, kemudian terbentuk vakuola fagositik. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, setelah itu membran vakuola berfusi dengan membran granula lisosom. Apa itu lisosom? Kemudian granula tadi dilepaskan ke dalam apa tadi vakuola itu ya, dalam pseudopod vakuola fagositik.
Vakuol itu rongga fagositik. Apa itu lisosum? Ngerti tidak? Kita mengenal enzim lisosum di dalam sel radang akut itu, terutama neutropil, terdapat banyak enzim lisosum. Jadi lisosomal enzim, granula. Sitologi sudah belajar ya, bahwa sel itu ada inti, kemudian ada apa lagi? Ada mitokondria, ada granula lisosom, ya. Ada macam-macam banyak. Nah, selanjutnya yang ketiga terjadi killing degradasi. Killing itu pembunuhannya. Mekanisme mikrobisidal pada killing ini, pada fagosit itu ada dua. Satu, mekanisme yang perlu oksigen. Jadi proses mikrobisidal yang terpenting ini merupakan proses mikrobisidal yang terpenting pakai oksigen ini. Nah, di situ terjadi aktivasi heksose monofosfat shunt. Nah, dia mengaktifkan NADPH, ya, NADPH oksidase, suatu enzim yang ada di membran lisosom, membran fagosom, dan dia akan merubah menjadi ion superoksid dan H2O2. Nah, kita nggak terlalu penting, tapi yang reaksi yang terakhir itu adalah terbentuknya HOCl. HOCl itu apa itu? Hipoklor, bukan? Nah, jadi H2O2 dengan elektron, ya, dengan ion Cl akan menjadi HOCl. Ya, bukan. HOCl itu hipoklorit, bukan. Dan ini merupakan antimikroba yang sangat kuat, HOCl itu. Nah, kamu bisa lihat reaksi ini. Sayang reaksinya itu sangat kecil, ya. Tidak bisa dilihat, mata saya nggak bisa melihat. CO2 ya, nggak bisa melihat aku. Nah, nanti kalau nggak jelas kamu baca dari Robin, lihat di Robin, ya, Robin Basic of Disease yang edisi ke-10 atau edisi ke-9. Nah, yang kedua, mekanisme killing degradasi itu, ya, jadi pencaplokan itu killing itu ada mekanisme yang tidak memerlukan oksigen. Tadi perlu oksigen. Nah, sekarang yang tidak perlu oksigen karena di dalam fagosit itu, ya, terdapat enzim-enzim seperti lisozim, lactoferrin, protein dasar utama dari eosinofil, protein kationik, ya. Nah, protein dasar utama dari eosinofil ini untuk membunuh bakteri, untuk membunuh cacing. Lisozim, lactoferrin. Nah, ya, kemudian protein kationik. Nah, ini gambar yang tadi sudah kita bicarakan bahwa suatu kuman bakteri itu perlu diopsonisasi. Jadi gambaran yang kuning ini diopsonisasi. Nah, opsonin ini, ya, ada suatu fraksi yang dimana bisa ditangkap oleh reseptor. Reseptor, ya, ditangkap oleh reseptor pada yang biru besar ini itu adalah fagosit. Nah, setelah ditangkap oleh reseptor pada fagosit, maka akan terbentuk, akan dicaplok, terbentuk. Sudah dicaplok akan terbentuk fagolisosom. Nah, ini jelas sekali gambarnya, ikuti tanda panah. Kemudian fagolisosom akan bergabung dengan lisosom, ya, lisosom, kemudian akan terbentuklah fagolisosom. Fagolisosom akan mengeluarkan, di dalam fagolisosom itu akan dikeluarkan enzim-enzim, maka akan terjadi
penghancuran daripada bakteri, killing of mikroba oleh ROS dan NO. Ya. ROS, radical oxygen species. Karena itu pada proses fagosit itu akan muncul banyak ROS, radical oxygen species. Apa itu radical oxygen species? Kita nggak bahas di sini ya. Ada itu kuliah-kuliah saya yang dulu yang ada gugusan hidroksil, ada gugusan superoksid anion ya. Nah, kalau kebanyakan radikal bebas itu oksigen akan merusak sel-sel tubuh yang lain juga. Kita lanjut dengan mediator radang. Kita mediator radang yang paling banyak itu adalah vasoaktif amin. Ya, vasoaktif amin itu menyebabkan pembuluh darah menjadi dilatasi dan permeabilitas dari aldosteron. Kemudian yang kedua adalah plasma protein, yaitu plasma protein tadi sudah kita sebut-sebut ya, complement system, kinin system, dan sistem pembekuan, clotting system. Kemudian metabolit asam arachidonat, yaitu prostaglandin, leukotriene, dan lipoksin. Kemudian platelet activating factor, sitokin dan kimokin, TNF, interleukin, kimokin, ini semua adalah produk daripada sel-sel radang. Sel radang ini menghasilkan ini, sel radang ini menghasilkan ini. Umpamanya kemudian nitrate oxide, lysosomal constituent of leukosit, oksigen radikal bebas, neuropeptida, dan mediator lainnya. Nah, kalau kamu belum ngerti apa itu oksigen radikal bebas, bacalah di Robin Basic of Disease ya. Di situ nanti atau cari browsing di Google. Ini adalah chemical mediator dari inflamasi. Ada yang dihasilkan oleh hepar, ada yang dihasilkan oleh sel. Ya, yang dihasilkan oleh sel, misalnya bila terjadi reaksi radang, maka pada saat itu juga akan dihasilkan mediatornya, seperti prostaglandin ya. Yang dihasilkan oleh sel, berasal dari sel itu adalah histamin, serotonin. Ya. Sumbernya adalah mast cell, sel-sel radangnya, basofil, platelet. Kemudian yang dihasilkan pada saat terjadi reaksi radang atau newly synthesized atau nama lainnya, istilah di buku yang lama itu terbentuk secara de novo, ya, adalah prostaglandin. Nah, dari prostaglandin itu ada leukotriene, ada platelet, ya, ada leukotriene ya. Kemudian ada reaktif oksigen species, yaitu ROS, nitrate oxide, sitokin, neuropeptida. Nah, kemudian yang dihasilkan, mediator radang yang dihasilkan oleh liver, oleh hepar,
seperti plasma protein. Plasma protein itu terdiri dari dinamakan juga complement activation yang terdiri dari, yang diberi nomor, bukan terdiri, ya, dinomori dari C1 sampai C9. Selain itu, selain komplement, ada lagi faktor Hageman, ya. Faktor Hageman, jadi kinin sistem, faktor koagulasi, atau fibrinolysis sistem. Itu dihasilkan oleh hepar. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Peran dari mediator radang, ya, pada reaksi inflamasi. Jadi yang berperan sebagai vasodilatasi apa, yang menyebabkan rasa nyeri itu apa, ya, yang meningkatkan permeabilitas vaskuler, yang bersifat kemotaksis atau kemobeton. Ini yang penting, ya, pada radang itu harus ada permeabilitas meningkat, harus ada kemotaksis, ya. Biasanya disertai demam dan nyeri, dan ada kerusakan jaringan, ya. Mediator radangnya yang di sebelah kanan, baca sendiri nanti. Nah, kita khusus bicara mengenai mediator turunan plasma protein. Mediator turunan plasma protein atau komplement sistem yang dihasilkan dari hepar, ya. Diberikan penomoran protein ini dari C1 sampai C9, dan komplement sistem ini berada dalam bentuk inaktif di dalam sirkulasi. Fungsinya mengopsonisasi mikroba sehingga dapat difagositosis dan dapat dihancurkan. Kalau dia tidak diopsonisasi, makrofag tidak bisa mengenali dia, ya. Nah, itu pun makrofag atau sel-sel radangnya harus ada reseptornya supaya mengenal fraksi apa pada opsoninnya. Kemudian berperan dalam respon radang melalui peningkatan permeabilitas vaskuler dan kemotaksis liposit. Jadi salah satu perannya juga bukan cuma opsonisasi, ya, dia meningkatkan permeabilitas dan permeabilitas permeabilitas vaskuler berperan dalam respon radang melalui peningkatan permeabilitas vaskuler dan kemotaksis liposit. Itu fungsinya. Aktivasi komplement ini melalui 3 jalur, ya. Ada jalur klasik, ada jalur alternatif, ada jalur lektin. Ini gambarnya, ini di buku-buku dari beberapa edisi itu masih ada, ya. Nah, jalur klasik, yang kita bahas aja jalur klasiknya. Jadi classical pathway, di mana antibodi yang sudah antibodi IgG yang sudah mengsonisasi, ya, bakteri tadi, membawanya, ya, ke bakteri yang sudah diopsonisasi oleh C3b. Nah, kemudian C3b itu akan terurai menjadi C3a, dan C3a ini akan ditangkap oleh reseptor pada fagosit neutrofil, dan terjadilah fagositosis, ya, oleh
Nah, pada jalur lektin tadi, bakteri yang sudah diopsonisasi oleh C3b, ya, itu membentuk formasi membran attack kompleks, ya, sehingga terjadi penghancuran bakteri. Di jalur apa itu? Lektin. Kita lanjut. Nah, ini memberikan contoh ya pada sel-sel makrofag atau sel fagosit itu mempunyai reseptor-reseptor, ya. Reseptor ini tujuannya untuk ya menangkap, seperti gambar paling pinggir ini ya. Ini fagosit reseptor. Fagosit reseptor ini tujuannya untuk menangkap bakteri yang sudah diopsonisasi. Kemudian ada sitokin reseptor. Nah, ada sitokin reseptor ya. Sitokin seperti gamma interferon untuk mengaktifkan sel-sel fagosit ya. Dengan gamma interferon maka fagosit tadi akan berubah umpamanya menjadi epiteloid cell. Kemudian ada toll-like reseptor ya. Nah, ini juga kerjasama dengan reseptor tertentu untuk CD14 untuk bakteri tertentu. Kemudian ada G protein coupled reseptor. Nah, ini lipid mediator yang untuk menangkap lipid mediator, ya, juga menangkap kemotaksis, kemokin reseptor. Jadi rumit sekali ya kalau kita lihat. Jadi masing-masing sitokin lain reseptornya. Untuk opsonin, fraksi opsonin lain reseptornya. Nah, ini adalah jalur daripada turunan fosfolipid, ya. Jadi mediator lipid. Mediator lipid berarti berasal dari fosfolipid membran sel. Fosfolipid membran sel ini akan menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat itu nanti ada dua jalur ya. Jalur lip oksigenase dan jalur siklooksigenase. Nah, nanti bisa dibahas sendiri ya. Yang penting pada mediator turunan lipid ini seperti leukotrin B4. Nah, itu berfungsi sebagai apa? Menyebabkan rasa sakit ya. Kemudian prostaglandin PGI2 itu menyebabkan vasodilatasi. Kemudian tomboksan menyebabkan vasokonstriksi, ya. Dan kemudian ada juga lipoksin yang menghambat neutrofil, pelekatan neutrofil pada neutrofil, ya, menghambat pelekatan neutrofil dan kemotaksis. Nah, yang penting Anda harus tahu ya jenis sel radang. Ada neutrofil, ada monosit, ada makrofag, ada eosinofil. Nah, monosit ini selalu dibuat garis miring makrofag karena monosit di dalam sirkulasi, makrofag di dalam jaringan, atau histosit di dalam jaringan, atau makrofag itu adalah monosit yang sudah teraktivasi. Nah, siapa yang mengaktifasinya? Ada sitokinnya, ya. Kemudian ada sel basofil, ada platelet, ada sel mas, ada sel endotel. Jadi ada 7 jenis sel radang.
sel mast itu hampir sama dengan basofili fungsinya. Nah, ini aktivitasnya, nanti baca sendiri ya. Yang paling kuat fagositnya itu adalah makrofag dan neutrofilnya, darah dan akut. Makrofag itu selalu kita jumpai kadang akut dan pada radang kronis, kadang akut yang berlanjut kronis. Karena fungsi makrofag dia sebagai scavenger, jadi memakan sampah-sampah sel-sel yang mati supaya di proses penyembuhan itu lebih sempurna. Selain itu dia juga bisa membentuk antigen. Kalau plasma sel kita sering jumpai pada radang kronis ya, atau pada tempat-tempat tertentu, misalnya di sepanjang submukosa dari tractus digestivus. Nah, itu kita jumpai banyak plasma sel. Kalau mast sel, ya plasma sel ini juga banyak kita jumpai pada daerah tractus respiratorius, jadi pada mukosa hidung. Oke. Nah, kita lanjut neutrofil. Bentar ya. Neutrofil itu sering disebut juga sel-sel PMN nih. Ini kalau banyak sekali neutrofil, berarti proses radang masih berjalan atau pada radang akut. Tidak. Neutrofil ini berasal dari progenitor mielosit di dalam sumsum tulang. Jadi mieloid ya, nukleusnya banyak inti. Jadi ya polimorfonuklei, sel gadang PMN, polimorfonuklei nukleus. Dia akan teraktivasi berpindah dari darah ke jaringan dan akan mengfagosit. Tidak tahu ya, proses dia berpindah dari aliran dari dalam sirkulasi ke jaringan itu ada tahap-tahapannya, meminggir ya, kemudian menempel akan berguling-guling, kemudian baru emigrasi. Fungsinya untuk pertahanan tubuh. Dan PMN yang sudah keluar, sel neutrofil yang sudah keluar ini tidak pernah kembali ke dalam sirkulasi, kecuali sel limfosit ya. Limfosit itu ada homingnya, tapi kalau sel neutrofil ini umurnya
lifespan di dalam darah itu 7 hari, tapi umurnya hanya 3 atau 4 hari. Lewat dari itu dia akan, setelah memfagosit dia akan hancur. Nah, kemudian monosit atau makrofag. Monosit ini terakumulasi pada tempat jejas sebagai respon dari mediator radang. Nukleusnya berbentuk ginjal dan memiliki satu lobus. Dia migrasi ke jaringan menjadi makrofag jaringan atau histiosit. Ya. Bawa lah. Bosnya Pak Bos itu. Iya, halo, 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 halo. Iya, dokter. Nah, ada yang nggak mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Soalnya keterangan ini singkat sekali. Migrasi ke jaringan menjadi makrofag jaringan. Makrofag jaringan itu namanya histiosit. Ya. Biasanya sudah teraktivasi. Activated tissue makrofag namanya histiosit dan berfungsi untuk fagositose. Ya, mikroba dan sel setebris. Fungsi lain daripada sel-sel sebenarnya bukan makrofag, sel limfoid ini ya, dari ya yang berasal dari mieloid. Nah, ini ada namanya antigen presenting cell ya. Kemudian dia mempresentasikan antigen dari kuman ke limfosit. Kemudian memproduksi bakterisidal dan mediator proinflamasi. Nah, ini banyak peran makrofag, tapi bukan satu makrofag. Makrofag itu juga ada macamnya. Nanti kita bahas lagi. Nah, lalu lihat di gambar sini, lifespan-nya juga 3 hari. Kemudian fungsinya sebagai pertahanan tubuh, ya, dan prekursor untuk tisu makrofag. Ini prekursor untuk terjadinya tisu makrofag. Nah, gambar yang di samping ini kalau kita lihat secara histologi ya, gambaran histologinya, sitoplasma, membran sitoplasmanya tidak rata. Kita lanjut, setelah makrofag ada eosinofil. Ini sel radang yang berlobus juga ya. Nah, ini sel radang ini berfungsi dalam pertahanan terhadap parasit dan akan meningkat di perifer kalau terjadi reaksi alergi. Biasanya intinya 2 lobus dan dia memproduksi protein dasar dan protein kationik untuk menghancurkan parasit. Jadi sel radang yang berfungsi, yang memproduksi protein dasar dan kationik itu adalah sel eosinofil. Nah, kemudian basofil ya, kita bahas. Basofil ini sumber dari media, merupakan sumber dari mediator vasoaktif.
Jadi di dalam basofil ini banyak sekali granula-granula yang merupakan mediator vasoaktif. Nah, sangat jarang pada jaringan. Dia selalu di dalam sirkulasi. Kalau di jaringan namanya mast cell dan dia memiliki reseptor IgE. Apa itu IgE? Ada yang bisa menjawab? Izin dok, immunoglobulin E. Imunoglobulin E. Itu pada radang akut atau radang kronis biasanya? Akut dok. Radang akut. IgE pada radang akut. Lalu IgG? Antibody itu ada IgE, ada IgM, ada IgA, ya. Nah, baca lagi ya. Nah, pengikatan antigen spesifik ke IgE pada permukaan akan melepaskan granul-granul yang mengandung mediator radang, ya seperti histamin dan heparin. Nah, histamin dan heparin ini menyebabkan apa? Tadi dari awal sudah kan vasoaktif amin. Disebut juga vasoaktif amin. Histamin itu. Histamin, serotonin. Menyebabkan apa? Vasodilatasi kalau nggak salah. Ya, vasodilatasi. Jadi makanya orang yang shock itu ya, reaksi radang berlebihan, dengan dalam waktu singkat histaminnya akan dikeluarkan semua dari basofil, dari mast cell, sehingga pembuluh darah kapiler, terutama yang kecil, pada seluruh tubuh itu akan vasodilatasi. Akibatnya apa kalau pembuluh darahnya vasodilatasi? Akibatnya apa akibatnya? Merah semua. Akan terjadi shock. Shock apa itu? Alergik, shock alergik ya. Vasodilatasi semua pembuluh darah perifer. Nah, akibatnya venous returns-nya menurun, sehingga cardiac output-nya menurun. Cardiac output menurun, hipoksia pada cerebri. Jadilah ya pingsan orangnya ya, shock pembuluh darah. Jadi tensi tidak teraba. Kita lanjut. Platelet trombosit ukurannya kecil, unnucleated ya, tidak mempunyai inti dan membran bonded cytoplasmic fragment. Jadi dia hanya terdiri dari fragmen-fragmen yang terdiri dari membran yang membran bonded berdempetan nih. Asal dari platelet ini adalah megakaryosit di dalam sumsum tulang. Megakaryosit, dia mengandung granula serotonin, histamin, protein koagulasi, ya karena memang dibutuhkan untuk proses koagulasi, dan platelet derived growth factor PDGF. Perlekatan dan agregasi degranulasi terjadi pada saat pembuluh darah pecah atau terekspos dengan IgM. Aktivasinya meningkatkan permeabilitas vaskuler. Jadi dia meningkatkan permeabilitas vaskuler, tapi juga mengandung protein koagulasi sehingga bisa bekerja sebagai koagulan pada proses perdarahannya. Sel mas. Sel mas ini mempunyai morfologi, jadi gambaran sitologinya dan fungsinya mirip dengan basofil. Dan lokasi yang terutama sel mas ini sepanjang mukosa permukaan paru-paru, saluran cerna, hampir sama dengan plasma sel.
kulit, nah di kulit juga ya, dan mikrovaskuler. Sedangkan lokasi basofil berada di dalam sirkulasi. Basofil berada di dalam sirkulasi, lalu mast cell berada pada jaringan. Produksi yang dihasilkan oleh mast cell ini berperan penting dalam mempengaruhi vaskular dan tonus otot polos, terutama pada reaksi alergi. Dia jadi juga menghasilkan histamin, ya. Nah, sel endotel. Endotel ini termasuk sel radang nih. Selnya pipih melapisi dinding pembuluh darah dan saluran limfe. Dia bisa mempertahankan pembuluh darah, ya, potensi pembuluh darah dan aliran darah dengan memproduksi agen antitrombosis sel endotel, yaitu nitrit oksidnya ya, menghambat agregasi platelet. Dia menghasilkan nitrit oksid. Bila endotel yang rusak, ada endotel yang rusak, nah ini akan akan menghasilkan sinyal prokoagulan. Nah, prokoagulan ini adalah endotelin ya. Nah, mediator radang dari endotel ini adalah ada banyak ya, ada 6. Nitrit oksid yang fungsinya vasodilatasi dan menghambat agregasi platelet. Kemudian endotelin menginduksi vasokonstriksi, asam arachidonat, ya dia juga menghasilkan asam arachidonat. Sama dengan ya asam arachidonat ini jadi memperhasilkan produksi prostasiklin dari faktor konstriksi dan faktor relaxing. Kemudian antikoagulan, aktivasi kaskade koagulasi, antikoagulan ya. Kemudian agen prothrombin seperti pada faktor von Willebrand, agen prothrombin. Kemudian faktor fibrinolitik seperti tisu type plasminogen aktivator. Nah, ini gambaran lagi di bawah mikroskop ya. Jadi yang pertama di atas sekali itu neutropil, kemudian eosinofil, basofil, yang di bawah itu monosit, limfosit B, dan limfosit T. Limfosit B itu lebih jelas, terlihat masih ada sitoplasmanya sedikit ya. Nah, limfosit B ini, sedangkan limfosit T tidak terlihat sitoplasma. Yang menjadi plasma sel itu sel apa? Yang menjadi plasma sel apa? Sel limfosit B. Nah, limfosit B ya. Nah, kita bahas kelenjar getah bening dan saluran kelenjar getah bening. Karena dia juga berperan pada proses inflamasi. Nah, jadi utama kelenjar limfe atau kelenjar getah bening regional ya. Regional daripada regio di mana terjadi jejas. Fungsi daripada kelenjar getah bening ini adalah menyaring, mengatur cairan ekstravaskuler, merupakan lini pertahanan sekunder yang berperan pada saat reaksi radang lokal gagal mengatasi cedera. Nah, jadi kalau kumannya itu jebol dari radang lokal, ya, radang lokal tadi, maka kumannya itu akan masuk ke kelenjar limfe. Ya. Nah, di situ akan terjadi inflamasi juga. Nah, selama peradangan, aliran dari eksudat atau cairan radang itu akan meningkat nih dan membantu mengalihkan leukosit
dan sel-sel debris ke ruang ekstravaskuler. Maksudnya selama peradangan, aliran dari limpa itu meningkat dan membantu mengalirkan leukosit dan sel-sel debris ke ruang ekstraseluler. Saluran limpa itu punya otot polos dah? Seperti kayaknya tidak, Nah, apa? kayaknya tidak dok, pakai CEV dok kayaknya. Enggak, HEV. Tidak mempunyai otot polos. Sama dengan kapiler ya. Jadi, Tadi apa CED? sorry, HEV. Apa? Hah? Menggunakan HEV bukan otot polos tadi. Ya, dia hanya selapis endotel yang tersusun ya, getah bening itu. Iya dok. Hanya selapis endotel yang tersusun, yang membentuk anyaman, membentuk satu saluran seperti anyaman daripada daripada sel-sel endotelnya. Jadi kalau saluran getah bening itu kemasukan larva cacing, akan terjadi fibrosis. Ya kalau banyak larvanya, fibrosisnya makin banyak sehingga aliran limpa itu tertahan, nggak bisa mengalir ke dalam vas sirkulasi. Jadi terjadilah edem. Jadi disingkat, fungsi saluran limpa dan kelenjar limpa itu mengalirkan cairan dari jaringan, kemudian drainage bakteri dan kimikal, kemudian fagositosis sel mati dan debris ya. Nah, pada reaksi radang lokal ya, radang lokal namanya ya inflamasi loh. Kemudian kalau terjadi pembesaran kelenjar limpa regional, itu akan terjadi lymphadenitis, infeksi dari kelenjar limpanya pada kelenjar limpa regional. Nah, kalau lymphadenitis ini tidak bisa membendung bakteri yang masuk, maka bakteri tersebut akan masuk ke sirkulasi. Terjadilah bakteri ini. Jadi gambaran daripada lymphadenitis regional itu secara mikroskopik ya didiagnosis sebagai reaktif folikuler hiperplasia. Secara mikroskopik terlihat reaktif folikuler hiperplasia. Jadi folikel dari folikel dari kelenjar limpanya itu akan banyak bertambah dan germinal centernya akan membesar ya, terjadi proliferasi dari sel-sel limfosit dalam berbagai tingkatan. Tujuannya untuk menghalangi atau menghancurkan bakteri yang masuk tadi. Nah, gambaran morfologi pada radang akut itu ada macam-macamnya ya. Kalau eksudatnya itu serus, namanya radang serus. Nah, jadi eksudatnya itu cairan serus. Cairannya itu tidak keruh, boleh dikatakan jernih, ya. Seperti contohnya cairan serus itu efusi pleura pada misalnya pada TBC ya, atau pada radang ya, infeksi saluran pernapasan. Nah, yang paling mudah kita lihat contoh daripada eksudat serus itu adalah kalau kita pakai sepatu kesempitan, meletup, atau kalau kena air panas, ya, tapi luka bakar yang tingkat 1, nah maka kulitnya akan melembung
Nah, di situ akan terdapat cairan yang jernih, itu namanya cairan serus. Kemudian ada radang seroanginus. Radang seroanginus itu cairan serus yang bercampur darah. Kemudian radang fibrinosa, setelah beberapa waktu radangnya itu resolusi, maka cairan tadi akan berupa suatu fibrin, ya, itu namanya radang fibrinosa. Nah, kalau radang purulenta, eksudatnya bisa berupa nanah, ya, seperti pada pleuritis. Jadi pleuritis bisa eksudativa, bisa pleuritis purulenta, atau pleuritis suppurativa, ya. Kemudian ada radang katarakis. Nah, itu radang katar, misalnya pada usus, ya, pada colitis ulcerativa. Nah, ini dia tertutup oleh suatu membran. Nah, kalau ulkus itu juga radang kronis, ya. Radang kronis, sekarang akut yang ke arah kronis. Jadi terlepasnya jaringan nekrotik pada atau pada permukaan organ, misalnya ulkus peptikum, ya, atau di lidah, ya, terbentuk ulkus. Apa itu? Seriawan yang lama, nah, terbentuk ulkus. Jadi jaringan nekrotiknya terlepas. Atau borok, ya, di kulit, jaringan nekrotiknya terlepas, tinggal timbul terlihat jaringan di bawahnya, namanya ulkus. Jadi diskontinuitas lapisan permukaan, ya, lapisan epitel yang menutupi permukaan organ, itu namanya ulkus. Gambaran akut inflamasi, nanti pada praktikum saya akan berikan contoh, ya. Di sini tidak jelas karena tidak semuanya sel-sel neutrofil, masih banyak sel. Karena sel neutrofilnya pada gambaran ini fotonya kurang tajam, jadi ngeblok. Walaupun dia intinya 3, tapi dia di dalam foto seperti inti 1. Ya, nah, ini sebenarnya di antara ini banyak sel-sel neutrofilnya. Hasil akhir dari radang akut itu bisa resolusi atau sembuh sempurna, resolusi. Jadi sembuh seperti biasa, kemudian bisa terjadi pembentukan scar atau pembentukan jaringan ikat, atau terjadi fibrosis namanya, ya. Atau berlanjut menjadi radang kronis. Nah, ini gambarnya. Ya. Ada injury, ada infak, ada bacterial infection, toksin atau trauma. Nah, sembuh sempurna dia. Nih, ya. Ini akan terjadi. Nah, ini progresinya, bentukan kronik inflamasi. Nah, kalau ini terbentuk ya radang yang sangat banyak, yang sangat berat, PMN-nya banyak, nekrosisnya banyak, kerusakan jaringan banyak, maka akan proses penyembuhannya akan yang dinamakan healing itu akan terjadi fibrosis. Nah, kita lanjut sedikit dengan radang kronis, ya. Nah, radang kronis ini yang menimbulkan banyak gejala-gejala klinis, ya, seperti TBC itu radang kronis, jamur, ya, kandidiasis radang kronis, colitis ulcerativa radang kronis, ya, ulcus pepticum radang kronis, kolesistitis radang kronis, Crohn disease itu radang kronis yang menimbulkan banyak gejala yang perlu didiagnosa dengan tepat, ya, itu adalah radang kronis.
radang kronis pada tuba dan ovarium. Itu apa namanya? Radang kronis pada tuba dan ovarium. Apa namanya? Salpingitis, ya, cervicitis. Nah, banyak sekali. Nah, definisi dari radang kronis itu adalah inflamasi yang memanjang, bisa berlanjut beberapa minggu sampai tahunan, dan terjadi secara bersamaan. Ada radang yang aktif, jadi radang masih aktif, jejas jaringan, dan proses penyembuhan terjadi secara serentak pada organ tersebut. Terjadinya radang kronis ini bisa mengikuti radang akut, terutama yang disebabkan jejas menetap. Jadi tidak bisa sembuh-sembuh, jejas itu menetap, atau proses penyembuhan terhambat. Misalnya peptic ulcer ini karena setiap hari diisi makanan, ya tersentuhlah ulkusnya itu sehingga angkat lambat sembuh. Apalagi kalau makanannya itu membuat iritasi, membuat kerusakan jaringan lebih banyak. Kemudian kolesistitis, ya, kolesistitis kronis itu juga, ya, infeksinya berulang terus, ya, sehingga sudah sembuh berulang, sudah sembuh hampir sembuh, kambuh lagi sambil sembuh. Nah, terjadilah radang kronis. Nah, bisa juga reaksi atau serangan infeksi yang berulang-ulang setelah sembuh, ya, dari radang akut. Pada kasus apa ini? Rinitis, ya, infeksi virus, dan sudah sembuh, nanti kambuh lagi, bukan kambuh, terjadi infeksi ulang lagi, terjadi infeksi ulang. Yang ketiga, tanpa didahului radang akut, jadi dari awal sudah kronis. Seperti TBC, dari awal juga sudah kronis, ya. Nah, tapi lain patogenesisnya. TBC, jamur, Kaetzschettisis, dari awal sudah kronis, cuman lain patogenesisnya. Kalau kita lihat etiologi dari radang kronis ini, ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu karena ada infeksi menetap. Tidak bisa sembuh, sulit untuk disembuhkan. Kedua, paparan lama terhadap agen toksik. Ketiga, immune mediated inflammatory disease. Ya, nah ini. Jadi radang kronis itu hampir sama kalau kita bahas itu banyak sekali reaksi imunologinya. Ya, ada radang kronis itu seperti asma, kemudian LE, lupus erythematosus, TBC, itu kita membahasnya itu, ya, karena sama dengan membahas imunologi. Pada paparan lama terhadap agen toksik ini, itu bisa eksogen, bisa endogen, ya. Yang endogen itu tadi sudah saya sebutkan, aterosklerosis, ada silikosis, ada asbestosis, ada asam urat, ya, asam urat yang bertahan lama, yang tinggi kadarnya di dalam sirkulasi, itu bisa membuat, bisa tertimbun pada berbagai tempat, pada persendian, pada jaringan inflamasi, ya. Kami pernah temukan banyak kristal-kristal asam urat pada mastitis kronis granulomatus karena fat necrosis. Tapi banyak juga timbunan kristal-kristal asam uratnya. Nah, morfologi radang kronis
Morfologi radang kronis itu ya tadi sudah disebutkan ada infiltrasi sel-sel mononukleir yang terutama limfosit, makrofag, ya, dan sel plasma. Kemudian ada kerusakan jaringan, nekrosis, ada nekrosis, terutama akibat jejas yang persisten dan sel-sel inflamasi. Yang ketiga, ada proses penyembuhan. Proses penyembuhan seperti pembentukan jaringan ikat disertai granulasi, ya, ada pembuluh darah baru, jadi ada angiogenesis. Jadi ada 3 komponen pada radang kronis. Lain dengan radang akut, kita hanya melihat vasodilatasi dan sel-sel radang akut. Ini adalah gambaran morfologi, gambarannya yang kita lihat di bawah mikroskop, ya. Nah, radang kronis ini dibagi. Ya, pola radang kronis itu ada pola radang kronis non spesifik, ada radang kronis yang spesifik. Ya, radang kronis spesifik itu ada gambarannya beda-beda. Ada radang kronis yang membentuk granuloma, jadi namanya radang kronik granulomatosa. Ada reaksi radang histiosit, jadi banyak sekali sel-sel histiosidnya, ya, pada virus umpamanya. Ada lagi radang interstisial dan perivaskuler. Nah, ini yang disebabkan oleh virus itu radang interstisial dan perivaskuler. Sedangkan reaksi radang histiosit itu kita jumpai pada penyakit tipes abdominalis. Jadi histiosidnya hiperplasi, proliferasi pada usus, pada heparnya, ya, pada kelenjar limfe usus terjadi reaksi histiocytosis. Dokter, mohon maaf. Ya, waktunya sudah cukup, ya. Halo? Ya, Dok. Waktu sudah cukup, kita stop sampai sini. Besok disambung lagi, ya. Nah, sudah jam, ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Oke. Saya tutup, saya akhiri sampai sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok pada jam yang sama, ya. Ya. Saya